Kendati harga tandan buah segar, TBS, sawit di sejumlah wilayah sentra perkebunan kelapa sawit, nasib naik masih didapat petani sawit swadaya di Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Lantaran harga TBS sawit yang ditawarkan masih bisa membuat petani untuk bisa merawat kebun sawit. Diungkapkan, petani sawit swadaya asal STM Hulu, Yo Ginting, untuk di tingkat pengepul di Kecamatan STM Hulu harga rata-rata TBS sawit sekitar Rp1.300 per kilogram. Bisa dibayangkan berarti harga TBS sawit di tingkat pabrik pasti lebih tinggi lagi. Harga yang ditawarkan tersebut membuat para petani sawit masih bisa melakukan perawatan kebun sawit. Apalagi para petani sawit swadaya tersebut memiliki kebiasaan menyisihkan sebagian pendapatan dari hasil jual TBS sawitnya sekitar Rp200.000 untuk membeli pupuk atau guna perawatan kebun. Tapi masalahnya bukan di harga pupuk. Iya, kami akui harga pupuk mahal. Masalahnya adalah, barangnya tidak ada, pupuk yang mau dibeli tak nampak, mau mahal atau murah, tapi kalau pupuknya tidak ada di pasaran, ya sama saja kan, kata Yo Ginting. Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkasindo, Gulat Manurung, mengatakan rendahnya harga TBS kelapa sawit lebih disebabkan ketidakinginan pabrik kelapa sawit, PKS, membeli dengan harga yang lebih tinggi. Isunya ini dibuat seram, tidak ada ekspor CPO dan turunannya, padahal ada ekspor di Mei, Juni, Juli. Namun, frame yang dibangun adalah ekspor tidak lancar untuk membuat petani sawit terpuruk, ungkapnya. Gulat menjelaskan ekspor CPO mencapai 2,97 juta ton pada Juni, dan pada 1-23 Juli menembus 1,3 juta ton. Ekspor lancar kok, tapi frame yang dibangun adalah yang dibuat untuk membuat petani terpuruk. Eksportir akan mengatakan ekspor tidak lancar. Refinery akan menerjemahkan ini dengan membeli CPO dari PKS dengan ditekan harganya. PKS kemudian akan nendang lagi ke petani. Ini paling menyakitkan. Gulat menambahkan pembebasan pungutan ekspor CPO dan produk turunannya hanya mampu mendongkrak harga sebesar Rp250 per kilogram. Padahal, dalam hitungannya, kebijakan tersebut bisa membantu kenaikan TBS sebesar Rp1.000 per kilogram. Harusnya harga TBS saat ini ada di harga Rp2.450 per kilogram, tapi ini hanya setengahnya yaitu Rp1.250 per kilogram, tutur Gulat. Anggota Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI, Maruli Gultom, mengatakan harga TBS kelapa sawit harusnya mencerminkan kenaikan harga CPO. Kalau CPO naik ya biar ajalah, biar petani menikmati. Kalau harga rendah ya so what, tuturnya. Untuk membantu mendongkrak TBS kelapa sawit, pemerintah juga akan mengimplementasikan biodiesel 35% pada akhir Juli tahun 2022. Staf khusus Menteri Perdagangan Bidang Peningkatan Ekspor dan Perluasan Pasar Luar Negeri Oke Nurwan, mengatakan implementasi B35, campuran minyak sawit 35% dan solar 65%, merupakan upaya untuk menyerap pasokan CPO dari pasar dalam negeri selain industri minyak goreng. Program tersebut hanya bersifat sementara untuk menyerap pasokan CPO yang melimpah. Nantinya, program akan kembali kepada B30 jika harga TBS sudah membaik. Ide B35 berangkat dari TBS yang tidak terserap oleh PKS, pabrik kelapa sawit. Ekspor terkendala dan posisi pasokan CPO menumpuk. Selain menyalurkan ekspor maka perlu juga dicari saluran lain, seperti B35, tutur Oke. Yah, kita lihat saja bagaimana pemerintah menyikapi persoalan ini. Terima kasih sudah menyimak berita update hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe.